Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah yang akan menuntun kita, menguatkan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, apa tujuan saudara beribadah di gereja? Apa yang membuat saudara bersuka cita ketika saudara beribadah di gereja, saudara? Nah, banyak orang punya tujuan yang berbeda-beda ketika beribadah di gereja. Nah, sekarang kita akan melihat apa tujuan Tuhan bagi rumahnya atau gerejanya
Kita akan membaca dari 2 Tawarik 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Salomo ketika ia selesai membangun bait Allah. Nah, bait Allah ini dibangun berdasarkan pola tabernakel yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa membangun kemah suci, dan tabernakel ini adalah blueprint gereja, saudara. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita mengerti bahwa Tuhan menetapkan baitnya atau gerejanya sebagai rumah persembahan, saudara. Nah, pada zaman dulu, zaman Salomo kan, orang Israel datang beribadah ke bait Allah itu membawa hewan korban atau hasil bumi untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di pelataran bait Allah. Sedangkan di dalam ruang kudus ada mesbah dupa untuk mempersembahkan korban ukupan. Nah, korban ukupan ini harus dibakar, kemudian baunya wangi, harum, menyenangkan hati Allah. Itu dibakar sebelum imam masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, korban bakaran sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan korban ukupan dalam ruang suci itu adalah gambaran dari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita pasti pernah mendengar orang berdoa mengatakan, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Nah, konsepnya dari sini, saudara, dari tabernakel ini. Nah, itu sebabnya liturgi ibadah di semua gereja pasti diawali pujian penyembahan, kemudian baru mendengar suara Tuhan lewat sesi khotbah, saudara. Nah, konsepnya dari tabernakel ini, saudara. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa baitnya atau gerejanya adalah rumah persembahan, maka tujuan utama kita beribadah ke gereja adalah untuk memberikan korban persembahan kepada Allah, yaitu korban pujian penyembahan, atau saudara bisa memberikan persembahan sukarela, persembahan kolektor, ya saudara, bukan untuk mencari berkat atau bukan untuk mencari mujizat, bukan, saudara. Prioritas utamanya adalah untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kita memberikan korban pujian penyembahan kepada Tuhan itu sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Dan karena Allah yang Maha Kudus itu layak menerima segala pujian dan penyembahan kita, ciptaannya, saudara. Ya, kita bersuka cita waktu beribadah kepada Tuhan itu ya karena kita sudah diselamatkan dari hukuman kekal. Kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, sumber pengharapan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi hari esok. Nah, Tuhan mengerti bahwa kita datang ke gereja itu dengan berbagai beban, kelemahan, masalah hidup macam-macam, ya saudara ya. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti hal itu menjadi prioritas utama dalam kita beribadah. Bukan, saudara-saudara. Prioritas utama kita tetap untuk mempersembahkan korban pujian penyembahan itu kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, mari utamakan Tuhan ketika kita datang beribadah kepadanya. Kita mau bersuka cita mempersembahkan pujian penyembahan kita kepadanya dengan penuh ucapan syukur, ya saudara. Maka dari itu jangan datang menjelang sesi khotbah. Jangan, saudara-saudara. Itu berarti kita belum mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Kita belum mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, saudara, karena itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan tidak lagi menuntut hewan korban bakaran, tidak, sudah digenapi Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi ibadah kita bisa lebih sederhana, lebih enak. Kita hanya perlu mempersembahkan korban pujian penyembahan itu, maka kita mau mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Nah, kembali kita ke 2 Tawarik 7 ayat 14, sana dikatakan, Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, jika kita datang beribadah kepada Allah dengan tujuan yang benar, dengan sikap yang benar, yaitu merendahkan diri, mencari wajahnya, kita memuji, menyembah, kita berdoa, dan kita mau hidup dengan pertobatan, maka Tuhan berjanji Dia akan mendengar doa-doa kita, akan menjawab segala pergumulan doa kita. Asalkan kita datang dengan prioritas yang benar, yaitu mau mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Kita mau datang dengan sikap yang benar. Ya, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita semua dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus beribadah kepadamu. Allah Roh Kudus, tuntun kami dalam kami beribadah, berikan kami kerendahan hati supaya kami datang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar segala doa kami dan mendengar segala pergumulan kami, Engkau menjawab semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Isi hati